Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas manajemen 21A akan memaparkan terkait studi kasus dalam mata kuliah Etika Bisnis Islam dalam Etika Pemasaran. Kami beranggotakan yaitu yang pertama ada Rani Dwi Puji Astuti dengan NPM 2101010007, lalu ada saya sendiri dengan Muhammad Iksan Agatha dengan NPM 2101010030, lalu selanjutnya ada Farhan Yulian Sulistyo dengan NPM 2101010039, dan yang terakhir ada Reni Amalia dengan NPM 2101010042. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita yang seakan-akan itu benar. Tindakan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP, pasal 492 UU nomor 1 2023 mengatur tentang penipuan yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Dalam studi kasus yang akan kelompok kami kupas, ya, di sini kita memiliki contoh studi kasus yaitu hati-hati uang Anda tiba-tiba raib. Polda Metro Jaya menangkap sebanyak 10 orang mafia perbankan. 10 orang mafia ini melakukan pembobolan terhadap bank dan kartu kredit. Modusnya pun berbeda-beda. Untuk membobol bank, biasanya tersangka melakukan pembobolan ini pada saat sistem bank itu sedang melakukan perbaikan. Mereka memanfaatkan momen ini untuk melakukan aksinya agar tidak ketahuan. Penipuan ini dilakukan dengan cara membobol kartu kredit korban. Pelaku melakukan transaksi secara online dengan menggunakan kartu kredit korban. Kemudian, setelah melakukan pembelian, pelaku menelepon korban dan meminta kode OTP kepada korban. Untuk mendapatkan kode OTP dengan cara mengaku sebagai petugas bank untuk pembatalan pembelian belanja online yang tidak dilakukan oleh korban. Berdasarkan dari penjelasan kasus tersebut, agama Islam melarang umatnya untuk mengambil atau memakan sebagian harta milik orang lain. Hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi dalam kasus tersebut. Berikut adalah beberapa penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Surah Al-Baqarah ayat 188 yang memiliki arti, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui." Dalam ayat ini telah disebutkan bahwa Allah melarang keras perbuatan pengambilan harta seseorang dengan cara yang batil, dan penggelapan dana adalah salah satu perbuatan batil. Hal ini dikarenakan tersangka menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk menguasai harta nasabah yang jelas merupakan suatu tindakan yang dilarang. Yang selanjutnya, berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 102 yang berbunyi, "Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami." Hadis ini telah menegaskan bahwa perbuatan penipuan atau menipu merupakan perbuatan yang sangat dikecam dalam ajaran Islam. Sedangkan dalam kasus tersebut, sudah jelas bahwa tersangka melakukan penipuan terhadap ratusan nasabah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang sesuai dengan kecaman dalam hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan betapa kerasnya Islam menentang segala bentuk penipuan dan kecurangan. Sabda Rasulullah SAW juga berpesan, tidak masuk surga seorang penipu, orang yang menyebut-nyebut kebaikan atau yang pernah ia berikan kepada orang lain, dan orang kikir. Kemudian disebutkan oleh beliau SAW, penghuni neraka ada 5,
Di antaranya, seseorang yang setiap pagi dan sore selalu menipu terkait keluarga dan harta bendamu atau orang Islam. Al-Waidi menjelaskan para penipu kelak di akhirat akan diperlakukan seperti orang yang ditipu. Hal itu disebabkan penipuan yang pernah mereka lakukan selama di dunia, yaitu mereka para penipu diberi cahaya seperti halnya cahaya yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian saat mereka berjalan di atas jembatan akhirat, cahaya mereka padam dan mereka berada dalam kegelapan. Prinsip Tauhid Etika Bisnis. Otonomi mengacu pada hak individu untuk membuat keputusan bebas tanpa paksaan. Dalam kasus ini, pelaku mencuri data dan uang dari individu serta bank tanpa persetujuan mereka. Mengambil kode OTP dari korban dengan cara menipu juga merupakan pelanggaran serius terhadap otonomi karena korban dipaksa memberikan informasi pribadi mereka di bawah tipuan. Prinsip keadilan menuntut perlakuan yang adil dan tidak merugikan orang lain. Pembobolan bank dan penipuan kartu kredit menciptakan ketidakadilan yang signifikan karena mengalihkan kekayaan dari korban ke pelaku tanpa hak. Hal ini menyebabkan kerugian finansial besar bagi korban dan institusi keuangan, menciptakan ketidakseimbangan yang tidak adil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Prinsip yang ketiga yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan dasar dari setiap hubungan dan transaksi yang sehat. Pelaku dalam kasus ini melanggar prinsip kejujuran dengan berbohong dan menipu untuk mendapatkan akses ke dana dan informasi yang bukan milik mereka. Mereka memanfaatkan kerentangan dalam sistem untuk melakukan tindakan kriminal mereka. Prinsip selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab mengharuskan individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dampaknya. Pelaku dalam kasus ini tidak hanya gagal memenuhi tanggung jawab mereka untuk bertindak secara etis, tetapi juga menyebabkan kerugian besar bagi orang lain. Mereka harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan kriminal mereka. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini mengacu pada transaksi atau interaksi yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, pelaku bertindak untuk keuntungan pribadi mereka sendiri dengan merugikan pihak lain. Tidak ada aspek saling menguntungkan, hanya ada satu pihak yang diuntungkan, sementara pihak lain mengalami kerugian besar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai contoh kasus yang melanggar etika bisnis Islam dalam perspektif etika pemasaran.